Gharat itu adalah pemicu untuk berbuat. Hikmah bukan pemicu bagi Allah untuk berbuat. Bukan. Loh, apakah ibadah itu pemicu untuk Allah menciptakan manusia? Bukan. Tapi ibadah adalah impact yang Allah ketahui setelah menciptakan manusia. Dan impact ini tidak memicu Allah untuk menciptakan manusia. Terus apa ya Habib yang memicu Allah untuk menciptakan manusia? Pure keinginan Allah. Pure. Memicu itu ada memotivasi ya. Memotivasi. Memicu dipicu. Memicu drive. Memicu yang memicu Allah untuk menciptakan manusia pure iradatihi. So, macam mana? Alaysa hadza ainut tahqiq. Ghayatul kamal. Apa yang membuat Allah menciptakan manusia? Allah nak bas la aktsar wala aqal. Kenapa Allah nak? Ya Anda tak boleh cakap macam itu. Karena Allah nak. Kenapa? Ya karena Allah nak. Sudah itu saja. Karena nak murajjih. Nak itu apa? Murajjih. Ada kaitan dengan Ustaz terjemah tadi lam tu lah, lam ta'dil dengan Lam litaklil lil akil. Faham Ustaz? Yang sahihnya ya bil akibat. Bil akibat. Banyak kan tafsir. Dan banyak sekali yang mengatakan lam itu untuk taklil, itu salah. Lam al akibah. Kalaupun itu taklil, ditakwilkan Habib. Ditakwilkan taklil yunazzal manzilatal akibah atau al akibah yunazzal manzilatal taklil binisbah li ukulina mus binisbah li iradatillahi taala. Ada apa? Ayat lain yang mengatakan ketika Raja Fir'aun mengambil Nabi Musa untuk dirawat di kerajaannya. Apa katanya ayat apa? Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hasanan. Apakah ketika Raja Fir'aun mengambil Nabi Musa, yang mana Nabi Musa itu nanti yang akan menghancurkan kerajaannya? Katanya Allah, liyakuna lahum aduwan wa hazana. Mereka itu sengaja, mereka itu sengaja merawat Nabi Musa untuk menghancurkan kerajaannya. Apakah macam itu? Tak. Al-akibah. Mereka tidak tahu. Allah yang tahu bahwasanya iltiqatu ali Fir'aun fi ilmillah Yaqubu. Huznul Fir'aun wa adawatul Fir'aunu lahu. Adawatul Fir'auni lahu. So, tengok. Karena kata lam liyakuna itu bukan ditaklil. Karena kalau Fir'aun tahu ini bakal jadi musuh, nggak akan diambil sama Fir'aun, dibuang. Tapi Fir'aun tak tahu. Karena itu lamnya bukan lamut taklil, tapi fi surati lamit taklil. Dinamakan itu adalah lamul akibah. Maknanya huznu Fir'aun wa adawatu Fir'aun li Nabi Musa Yaqubu iltiqatu Fir'auna lahu. So, tengok. Wadah tak sama. Jayid. Sampai level ini oke. Li'anna dzalika limura'atil masalih wa daf'il mafasid, li'anna dzalika binisbah ila dzatihi muhalun itla yahtaju ila jalbi manfaatin wala daf'i madaratin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak perlu manfaat dan tidak perlu madarat. Li'annahu huwal ghani an kulli ma siwahu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu kaya. Allah tidak memerlukan segala hal selain Allah Subhanahu wa taala. Wa amma binisbah ila khalqihi fala tajibu alaihi maslahatun. Apakah Allah wajib untuk berbuat maslahat ke makhluknya? Ini adalah as-shalah wal aslah. Loh, saya tahu ini buruk untuk Syahir. Apakah saya tidak boleh berbuat buruk kepada Syahir? Allah tahu itu buruk. Apakah Allah tak boleh berbuat buruk? Buruk dengan makna manusia, Sofia. Karena menurut Allah itu tak ada yang buruk dan tak ada yang baik. Semuanya sama saja. Semuanya baik menurut Allah. Semuanya baik.
Fala tajibu alaihi maslahatun lahum wala daf'u madaratin. Allah tidak wajib untuk berbuat baik dan atau berbuat buruk kepada manusia. Terpulang kepada Allah. Berbeza dengan Mu'tazilah, ahli sunnah jelas. Terus kenapa Allah menciptakan orang kafir? Kenapa Allah menciptakan orang kafir? Orang kafir miskin, mati dalam keadaan kafir, masuk neraka selamanya. Untuk apa? Kan lebih baik orang semacam ini tidak diciptakan. Tapi apakah ada seperti itu? Kita tengok banyak, saya tengok orang-orang yang kafir minta-minta macam ini. Ada yang tangannya terpotong, ininya macam-macam, apa namanya? Musibah macam-macam. Sudah musibah di dunia, masuk neraka di akhirat. Loh, masa itu soleh binisbah lahu? Tak. Katanya Sahibul Jauharah, alam yarau ila mahul atfala. Katanya Sahibul Jauharah, orang-orang itu tak tengok kah macam mana baby itu sakit. Baby sakit, apa hikmahnya? Misalnya baby sakit, apa baiknya untuk baby? Apa dosanya baby itu? Sampai Allah beri sakit. Maknanya sakit untuk baby itu laisa sholihan. Tapi Allah buat, maknanya Allah la yajibu alaihi as-sholah wal aslah. Wala daf'u madaratin illa yajibu alaihi sholah wal aslah khilafan lil Mu'tazilah. Sholah wal aslah ini adalah sebuah madhab teori dari Mu'tazilah yang terbangun daripada teori yang lebih dalam lagi, namanya at-tahsin wa takbih al-aqliyah atau ad-dadiyah. Nanti akan saya jelaskan ketika masuk di dalam al-jaiz fi haqqihi ta'ala. Fal gharadu ala kulli halin muhalun wa la yalzamu min nafil gharad al-abathu wal safah. Maknanya gharad itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak lazim ketika kita menafikan gharad itu kita mengatakan Allah itu al-abath, sia-sia. Was-safah, safah ini berbuat tanpa mengetahui akibatul umur. Li anna safi huwal jahil bi awaqibil umur. Karena itu kan kita di ilmu fikih itu ada namanya babul apa? Mahjur alaihi bis safah. Apa itu safah? Safah itu boros. Tahu boros? Boros ya, kami ngomong lagi boros ya. Yang kalau ini berapa ini harganya? 10 ringgit, 1000 ringgit. Ini berapa harganya? 1000 ringgit. Saya tawar 2000 ringgit. Alamak. Kan tawar kan lebih apa? Ini lebih tinggi kalau tawar. Loh, maknanya dia itu safah. Dia tidak mengetahui bahwasanya mengeluarkan 2000 ringgit ini akan menyebabkan bankrupt. Lalu dikatakan dia itu apa? Safi. Nanti safi ada dua, ada safihun muhmal wa ghairu muhmal. Itu beda lagi, itu pembahasan fikih kalau nak tengok saya punya kelas fikih muamalat nanti. Waqad nafallahu as-safaha biqaulihi ta'ala. Qala ta'ala afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Wa qala ta'ala wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Yakni kita ketika cipta langit dan bumi ini main-main ya. Kita main-main, itu Anda main Lego jadi tak sengaja, Masya Allah jadinya baik, itu Anda safi. Anda coba-coba jadi elok, itu Anda. Apakah Allah ini menciptakan langit dan bumi ini coba-coba? Cara cipta, coba, jadilah langit dan bumi. Yani kita macam buat Lego ya nih. Tak wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin la nahnu alim. Kita tahu apa impactnya dari itu. Kita tahu apa yang nak kita buat. Tahu. Anda yang tak tahu. Fal gharadu min aujuhil mumatsalati al mustahilah bi ibaril af'al wal ahkam wa huwa ma yuntijuha. Maknanya Allah Subhanahu wa taala itu mukhalifun lil hawadis fid dzati was sifati wal af'al. Semuanya tiga-tiga itu. Mulahadhah, aywa. Al-muradu bil af'al al-ijad wal i'dam wal ihzar wal izlal. Apa itu makna af'al? Af'al itu al-ijad wal i'dam
wal i'zaz. I'zaz ini memuliakan, idlal menghinakan, wal imatah mematikan, igna mengkayakan, ifqor memiskinkan, wal murad bil ahkam. Apa itu fil af'ali wal ahkam? Apa itu ahkam? Ahkamu syariah al-khamsah, ahkam taklifiyah ini, al-wajib wal jaiz, al-wajib wal mandub wal mubah. Ketika Allah memberikan salat wajib, tidak mengambil faedah dari itu. Bahkan itu faedahnya kepada manusia. Oke. فليس فعله بغرض ولا حكمة. Wallahu a'lam. Dari kata ini bahwasanya hikmah itu al-ilm bi awaqibil umur. Al-ilm bi awaqibil umur. Terus kita mengetahui di dalam zaman ini ada yang namanya maqasid syariah. Maqasid itu sama dengan hikmah. Ayo, hikmah ini, makna hikmah ini adalah masolihun nas. Masolihun nas. Apakah wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sesuatu? Kita mengetahui layajib kan? Layajib. Maknanya Allah cuma perlu mengetahui apa yang Allah lakukan. Pas itu saja. Sawaun impactnya ini berbahaya untuk manusia, bermanfaat untuk manusia, tak kisah Allah. Tapi kata-kata hikmah ini kalau Anda keluar daripada ilmu kalam akan menjadi makna yang lebih khusus. Apa itu? Al-hikmah ay masolihun nas, jalbul masolih wa daf'il mafasid. Mungkin kalau ada orang menulis beberapa waraqat yakni bisa untuk jurnal mungkin. Yakni perbezaan makna hikmah bainal mutakallimin wal usuliyin. Yang saya tahu hikmah ini hikmah di dalam ahkamullah. Imam Razi mengatakan bahwasanya ahkamullah la yakhlu min masalih wal mafasid. Itu dengan istiqra. Setelah Imam Razi istiqra, Imam Razi menemukan bahwasanya ada masalih dan mafasid binisbah linnas. Tapi masalah dan mafasid ini laisa wajiban ala Allah Subhanahu wa taala. So fadhihi yumkin min aujuhil furuq baina hikmah indal mutakallimin wal hikmah indal. Karena kata-kata hikmah ini sekarang ini sudah mempunyai makna lain ya Habib. Wallahu alam. Yang saya tahu seperti itu. Bergeser. Karena kata hikmah ini bergeser, maknanya masolihun nas, jalbul masolih dan daf'il mafasid. Kalau Anda tengok babul maqasid syariah, hikmah itu yaitu. Tapi bukan hikmah menurut mutakallim. Wallahu a'lam. Yani ini yahtaju ila mazidi. Sebab kalau guna definisi usuliyin jadi wajib apa ya? Masalah tapi hatta fuqaha sendiri ketika tafsirkan masalah hikmah itu katakan bahwa hikmah itu kenapa harus ada hikmah di dalam setiap ahkam? Karena takut iltihaqnya dengan abas lagi. Ja'alu far' min kalimatil abas. Tuh, karena itu kan far' min kalimatil abas maknanya ada unsur jalbul masolih wa daf'il di situ mereka. mafasid. Tali sahada madzhabul mu'tazilah ya Habib. Wa huwa shalah wal aslah. Maknanya adanya masolihun nas, jalbul masolih wa daf'il mafasid di dalam semua. Tetapi terlaju hatta mereka mengatakan bahwa hatta yumkin enggak diketahui sebagian hikam isu obat kayak antum bilang. Muskilah ya nih. Ma'rifah au adamul ma'rifah far'u wujudihi. Ya, tetapi yang penting sebutnya. Far'u wujudihi. Apakah Ma'rifah ahkamullah harus jalbul masolih wa daf'il mafasid? Kemudian setelah harus sebagian kita mengetahui bezakan antara isbat fi ukulina wa thubut fi nafsil amr. Al isbat itu mutaakhirun anit thubut. Isbat mutaakhirun anit thubut. Bukannya kalau kita mengatakan bahwasanya ahkamullah harus jalbul masolih wa daf'il mafasid, ada unsur Mu'tazilah as-shalah wal aslah. Wa huwa mu'tamadnya usuliyin. Ayo Anda. Wallahi yahtaju ila apa namanya? Paham. Yo ini yang namanya usul
mabni ala madhabil kalam. Kan itu kan ilmu kalam ini aslun min ilmil usul. Aslun min ilmil usul. Karena itu kalau ada orang yang mengatakan kita harus menghilangkan ilmu kalam daripada usul. Musfahim syekh bahwasanya beberapa ilmu usul itu mabni ala ilmu kalam bitu pada hadil masalah, masalatul hikmah. Malah ditaksudu bil hikmah. Yang mana usuliyin mengatakan hikmah itu jalbul masrah wa daf'il mafasid. Alaysa huwa madzhabul mu'tazilah, yani anta tufarriqul usul ala madzhabil mu'tazilah. Wal far'ul batil. Macam mana? Wa ana hadhihi da'wa minni, yani ana faqat ana cuma cakap yahtaju ilan perlu untuk ta'ammuk di dalam sini. Saya bilang di sini ada majal untuk ta'ammuk. Ya Allah, mungkin ada orang nak menulis 2-3 lembar, saya mungkin bisa untuk jadi apa? Jurnal. Ya ini mungkin nanti kalau nak jadi profesor dengan tulis ini tambah sedikit lah derajatnya, tambah. Ada mana nak tulis Tuan Abdul Somad? Boleh tulis? Saya mau tanya, tadi pembicaraan tadi yang tentang hikmah tu kan. Okey. Dari segi bagi mutaklimin dan dari segi yang maqasid saja. Oke. Apa beza atau ciri-ciri hikmah bagi mutaklimin dan bagi Itu dia, saya cakap ini cuma basic saja, ini cuma basic. Saya pun juga mempunyai problem di situ. Tetapi ketika saya mengajar ini macam hikmah menurut usuliyin bukan ini. Karena saya pun sekarang sedang menulis, saya punya tesis tentang maqasid syariah. Karena itu saya tahu apa makna hikmah. Saya merasa ada semacam kontradiksi antara hikmah menurut usuliyin dan hikmah menurut mutakalimin. Mungkin perasaan saya salah, mungkin juga benar. Ketika ada mungkin salah, maknanya juga mungkin benar. Karena itu saya bilang perlu kajian lebih dalam lagi, dan bukan di sini tempatnya. Mungkin ada orang-orang nanti Ustaz Fatih kaji lebih dalam lagi apa makna hikmah, atau mungkin Tuan Azmi nak kaji lagi. Kaji lagi wallahu a'lam sufadihi yahtajuf. Wa hadha huwal ilm satu soal. Ini yang namanya ilm. Ilm itu fit daqaiq. Bukan ilm survei saja, itu bukan ilm, itu semua pun boleh. Ilm ini fit daqaiq. Hadha huwa daqaiq. Di sini tempat majalul fursan war rijal. Di sini tempat gelanggang hakiki di sini. Boleh tak ada takik masalah ini? Kalau tak boleh, Anda bukan fursan tapi furshan. Sikat gigi. Anda sikat. Oke. Wal makruh wa ahkamu syariah yal wajib wal mandub wal muharram wal makruh wal mubah falaysa fi'luhu li gharadin wala hukmuhu li gharadin bal dzalika fadlun minhu au adlun minhu. Maknanya perbuatan itu bukan ada maksud imma huwa fadlun minallah wa imma huwa adlun minallah. Wa yastahilu alaihi an la yakuna qa'iman bi nafsihi silam bi an yakuna sifatan hadisatan aw qadimatan taqumu bima. Wah, ini sudah saya jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin dia itu memerlukan hal lain. Maknanya Allah tidak mungkin dia itu sifat ataupun arad, karena sifat atau arad memerlukan tempat. Kata-kata memerlukan itu tak mungkin untuk Allah. Allah tidak memerlukan. Selain Allah memerlukan Allah, tapi Allah tidak memerlukan siapapun. Maknanya Allah tidak memerlukan, maknanya Allah itu bukan sifat dan Allah bukan arad. Dan itu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Nasrani yang mengatakan Allah itu merasuk Nabi Isa lah, Allah merasuk ke malaikat Jibril lah, macam-macam. Kalau Allah boleh merasuk, maknanya Allah itu sifat. Ayo. Au tahtaju ila mukhassisin wa yastahilu 'ala Allah ta'ala an yahilla bi dzatihi hulul bukan yahilla. Yahulla. Bezakan antara yahullu, yahillu, yahallu. Itu berbeza, Suf. Yahullu itu merasuk. Yahillu itu halal. Halal itu ya lawannya haram. Yahillu itu halal. Yahallu itu menempati tempat. Bezakan, maknanya ini yahillu atau yahullu atau yahallu. Yahullu. Yahullu dari kata-kata hulul. Ayo.
بذات حلول الصفة في موصوفها كما تدعيه النصارى والباطنية. Sudah saya katakan ya, batiniyah ini apa? Batiniyah ini adalah firqatun daripada Syiah. Firqatun daripada Syiah yang kita pelajari di isi namanya apa? Taklimiyah. Taklimiyah sama. Batiniyah ini mempunyai 10 nama ya Habib. Batiniyah, taklimiyah itu sama ternyata. Saya kira taklimiyah dan batiniyah itu berbeza, tapi sama, tapi berbeza dari perspektifnya saja. Koromitoh juga sama, Ismailiyah juga sama. Semua itu adalah produknya Syiah. Produknya Syiah. Apa yang diyakini oleh batiniyah? Batiniyah itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu merasuk di dalam Imamul Maksum. Ada seorang al-imam, dia itu maksum. Dia imam. Yang mana satu orang ini imam Ahlul Bait. Allah merasuk di dalam orang ini. Ketika Allah merasuk di dalam orang ini, setelah ada unsur Tuhan di dalam orang ini, qat'an dia itu maksum. Qat'an dia itu maksum karena ada Allah di sini. Ketika ada Allah di sini, dia maksum. Ketika dia maksum, Anda kena belajar ke dia. Karena dia tidak mungkin salah. Karena Anda kena belajar ke dia, dikatakan dia itu firqatun taklimiyah. Kenapa dia dikatakan batiniyah? Karena selama dia itu maksum, di dalamnya ada Allah, ayat-ayat ini dia yang kena tafsir. Ayat kemarin saya tafsirkan apa? Ayatnya itu apa? Sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ini bukan sifatul kufar, bal sifatul wali min auliyaillah al-kumal. Macam mana, Bib? Ini adalah sifatnya wali. Kenapa? Wali yang sudah cinta kepada Allah. Anda nak beri peringatan, tak nak beri peringatan, sama. Karena dia tak tengok Anda, dia hanya tengok Allah Subhanahu wa taala. Ghaib anil aqwan. Macam mana, Habib? Bukankah menurut ini di dalam Al-Qur'an itu mempunyai zahir wal batin? Yang bisa batin hanya Imam Maksum. Kenapa? Dia Tuhan. Loh, ini saya yang cakap, saya lebih tahu. Saya lebih tahu Anda ini siapa. Anda tak tahu apa maksud saya. Mana lebih tahu? Anda apa Tuhan? Tuhan yang lebih tahu. Karena itu namanya al-batiniyah. Karena dia bisa untuk apa? Memahami batin Quran. Adakah batin wa zahir? So makna batin wa zahir ini maknanya batin ini melawan zahir. Bukan batin ini makna yang lebih dalam, bukan itu. Makna yang lebih dalam tak apa-apa, tapi harus makna yang lebih dalam ini tidak bertentangan dengan zahir. Ada tafsirnya Sufiyah. Tafsir Sufiyah seperti itu, lebih dalam sampai dikatakan tafsir isyari. Tafsir isyari maknanya ini, tapi harus tafsir isyari tidak boleh yunafi zahirul Quran, tidak boleh. Kalau tafsir isyari yunafi zahirul Quran akan menjadikan awam ini sesat semua awam. Maknanya Allah itu menginginkan ihwaul ibad kulluh. Allah menginginkan sesatnya makhluk semua ini. Wa hadza mustahilun 'ala Allahi adatan. Bezakan ya, apa yang diinginkan oleh Sufiyah, makna tafsir batin adalah sesuatu yang lebih dalam maknanya tanpa bertentangan dengan zahirul Quran was sunnah. Tafsir batin indal batiniyah bertentangan. Ayo. Wal batiniyah al munharifun anis sirat. Fan nasara qallu halal ilah bidati Isa. Nasrani yang mengatakan Allah itu merasuk di dalam Nabi Isa. Wal batiniyah ta'ifatun munharifatun qalu al waliyul kamil yahullullahu fihi. Allah Subhanahu wa taala akan merasuk di dalam al waliyul kamil. Karena itu, karena wali yang dia hanya mempunyai hafid, al waliyul mahfud, setelah ada unsur Allah merasuk di situ, hafid ini akan naik level menjadi ismah, maksum. Subhanallah. Dan jangan kira hal ini masih tak ada. Ada. Cuma mungkin sudah menjadi apa? Berbentuk-bentuk lain. Batinnya sudah menjadi bentuk. Tapi intinya sama. Fulan tak pernah salah.
Intinya sama. Sudah saya katakan semua mungkin salah. Anda nak wali dari habaib kah? Dari tok guru kah? Dari apa? Selama Anda bukan nabi, Anda mungkin salah. Anda mungkin salah. Ayo. وهذا كله كفر صريح لأن الله تعالى لو حل في شيء لكان صفة له ولو كان صفة له لم يصح. Kalau Allah itu boleh untuk di Nabi Isa atau di Waliul Kamil, maknanya Allah itu sifat. Allah itu kalau Allah itu sifat, macam mana Allah itu boleh mempunyai sifatul ma'ani, sifatul ma'nawiyah? Tidak bisa. As-sifatu la tahullu fi sifah. Sifat itu harus tahullu bi bidat. Qiyamus sifati bil sifati muhalun. Karena kalau sifat itu bisa merasuk ke sifat, ada yang namanya qalbul haqaiq. Sifat akan menjadi zat. Ayo. Dan ini dan ini fi iskal. Kita Yusuf. Ada fi iskal. Yani hal fi'lan sifat itu la yaqulu fi sifat. Atau al-aradu la yaqulu bil arad. Wa kaifa taqulu al-harakatu bati'atun. Bukankah al-harakah itu kaunun minal akwan wa huwa arad wal arad la budda alaihi min ka al arad la budda alaihi minal jisim. Terus bagaimana arad yang dia itu harakah disifati dengan badi'ah wa syari'ah? Bukankah ketika itu sifat yakumu ala sifat au al arad yakumu ala al arad? Alaysa fihi iskal? Nah, fihi iskal. Ana bilang bukan semuanya ini musallam. Dalam ilmu kalam la ahad musallam wala syai'. Selama dia bukan nabi, laisa huwa musallam abadan. Bukan begitu satu soal. Selama dia bukan nabi, tak diterima. Kulluhu yurad yuqbalu wa Imam Malik cakap ketika di depannya makamnya Nabi, ya Rasulullah, selain cakap pada murid-muridnya, selain yang ada di kubur ini, yurad wa yuqbal illa sahibu hadzal qabr. Tak kisah siapapun Anda. Nah, Anda Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Ali, yurad wa yuqbal. Kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Walau kana sifatan lahu lam yasih wasfuhu bi sifatil ma'ani. Ini ada iskal pasal syariah wal bati'ah ini. Fi yaumin ma, nanti ingatkan kita nak nahulu hadis iskal. Wa hada min masail syarhun nasafiyah ya. Min masail syarhun nasafiyah. Aywa. Li'anna al-ma'na la yakumu bi ma'na. Wa maulana jalla wa azza yajibu ittisafuhu bihima. Falaysa bi sifatin bal huwa zatun la tushbihu sawat wa sifatuhu la tushbihu sifat. Wa mislul hulul fil istihalati wal ittihad wa hiya sama hulul. Apa yang macam hulul yang mustahil adalah al ittihad. Ayo. Apa itu ittihad? Sayruratu syai'aini syai'an wahidan. Sayruratu syai' menjadi. Sukar kata sayrurah ini apa sayrurah bahasa Melayunya? Menjadi. Dua menjadi satu. Oke. Wa kadzalika al-batiniyah qalu berbeza. Ittihad ini dua hal, dua-duanya ini jadi satu. Apa bedanya dengan hulul? Sama. Ayo. Ke dalam apa bedanya? Satu sifat, satu dua-duanya zat. Itu dia. Ittihad dua-duanya zat. Hulul satu zat, satu sifat. Maknanya hulul dan ittihad sama-sama duanya. Cuma yang satunya dua-duanya zat, satunya sifat. So beza. Wadah. Sayruratu syai'aini syai'an wahidan. Wa kadzalikal batiniyah qalu fil wali. Itu buka wallahu alam. Batiniyah itu ada yang cakap Allah itu sifat, ada yang Allah itu zat. Zatnya itu bersatu dengan wali. Jadi batiniyah mungkin ada dua madhab. Ketika Allah itu hulul, yang mengatakan Allah itu sifat, ada yang mengatakan Allah itu zat. Qala fil idha'ah. Apa itu idha'ah? Idha'atul dujunnah. Wallah idha'atul dujunnah ini kalau tak silap Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Wallah alam, kena takut. Ibn Mukri atau Makori. Mukri mungkin Ibn Mukri. Makori. Makori dari Andalusi.
Ajib. Ibn Makri al-Andalusi. Amal bin Mukri fi Ibn Mukri Zabid. Hagana ada fuqaha fakih. Orang Yaman. Orang Yaman ya? Itu Zabid. Maliki. Maliki ya? Hah? Dia salah ujur minyak juga kan? Tak tahu. Saya tak tahu. Tapi saya tahu dia punya Dia punya itu Ibn Makri ya, al-Andalusi. Makri atau Makori. Saya sama. Coba yang akan datang tengok siapa beliau ya, punya tulis Dia tu. biografinya 3 soft saja. Namanya, tahun berapa beliau, kitabnya apa saja, itu saja 5. Nah, saya nak tahu siapa itu ahli Junnah ini, karena kitab ini sering dinukil oleh Syekh Said, terutama di dalam bab ini. Wala tusikh limadhabin nasara aw man ila dakwah hululin soro. La tusikh yakni la tastamid, jangan Anda dengar dengan madhab Nasara atau orang yang cakap ada hulul. Wa dzaka kal qauli bil ittihadi nihlatu ahli zaigi wal ilhadi. Hulul itu sama dengan madhabnya ittihad, yang mana dua itu adalah madhabu ahli zaigi wal qalal. Wa muhimul mahduri min kalami qaumin minas sufiyatil alami. Ada beberapa ahli sufi yang mengatakan bahwasanya perkataannya macam hulul wal ittihad. Macam hulul wal ittihad. Katanya Ibn Makri ini, kalau ada sufi cakap seperti itu, tengok. Jarian ala urfihimul maksusu yarji'u bit ta'wili lin nususu. Yarji'u bit ta'wili lin nususi. Jarian ala urfihimul maksusi yarji'u bit ta'wili lin nususi. Ada beberapa sufi yang mengatakan bahwasanya ada unsur hulul wal ittihad di dalam perkataannya. Kalau ada seperti itu, kena ditakwil. Kena ditakwil. Kenapa? Husnudon. Husnudon. Suf wa ta'wil far'ul khata'. Ada kena paham itu dulu. At-ta'wil far'ul khata'. Kita mentakwilkan perkataannya sufi karena dohirnya perkataannya sufi khata'. Apakah wajib untuk mentakwil? Suf, dari awal. Apakah wajib untuk mentakwil? Wallahu a'lam, tak wajib. Kenapa? Karena selama dia bukan nabi, dia mungkin untuk salah. Cuma kita mentakwil husnudon, dan husnudon di dalam bab ini tidak wajib. Istiqnas berarti. Istiqnas saja, tidak wajib. Kenapa? Karena kita sebagai umat manusia diwajibkan ta'amul bidhohirin khusus saja. Dohirun khusus, apa yang di dalam hati kita tak boleh tahu. Kalau Anda ingin tahu apa yang di dalam hati, maknanya Anda sudah ingin menjadi Tuhan. Ingin menjadi Tuhan. Walhasil annal qaula bil hululi wal ittihadi kufrun bal jahlu bi annahu kufrun. Ada kan saya lain. Ya ini hulul dan ittihad itu kufur, dan tidak tahu itu kufur pula, alamak saya bilang. Ini dahsyat sangat. Mulahadzah. Ayo. Mulahadzah. Saruratu syai'aini syai'an wahidan mustahilun mutlaqan fil qadim wal hadis wa burhanuhu anna ayo Pak, ini dua menjadi satu. Ini dua ya. Ini dua. Jadi satu. Ini mustahil, aklan pun mustahil. Kenapa? Ketika ini sudah dua ya, dia menjadi satu. Yang dua ini kemana? Yang dua ini kemana? Otak ya Habib, satunya hilang. Ya bukan dua menjadi satu, karena satunya hilang. Atau dua-duanya hilang. Kalau dua-duanya hilang, ini apa? Sesuatu yang lain, baru maknanya dia tidak menjadi satu. Oh, dia menjadi yang lebih besar Habib. Jadi dua-dua, jadi macam ini, yang seharusnya seperti ini, jadi seperti ini, yaitu namanya tidak menghilang, tidak menjadi satu, tapi tetap menjadi dua. Karena itu al-ittihad aklan mustahil. Al-ittihad aklan mustahil. Ayo. Silakan. وبرهانه أن الشيئين إذا اتحدا فإن بقي موجودين على حالهما فلا اتحاد لأنهما اثنان وإن علم معا هذا. Kalau dua-duanya tetap ada, bukan ittihad. Karena dua-duanya masih ada. Maksudnya bersatu itu dua-dua menjadi satu. Lah kalau dua-duanya masih dua, itu bukan ittihad, itsnan namanya. Berdua, berpasangan itu.
Ayo. وإن علم معا كان الموجود غيرهما فلم يتحدا. Falam yattahida. Nah, kalau apa namanya? Udima ma'an, dua-duanya hilang. Macam mana bersatu, Habib? Dua-duanya hilang. Macam mana bersatu dia? Tak mungkin. Ayo. وإن علم أحدهما دون الآخر امتنع الاتحاد لأن المعدوم ليس عين الموجود. Oke. Sila, baca lagi. والقول بالاتحاد كفر بالإجماع المسلمين ويستحيل على الله تعالى أن يفتقر إلى مخصص لأنه لو احتاج إلى مخصص لكان حادثا. Yani la yahtaju ilal mukhassis. Yani ila mujid. Kalau Allah itu memerlukan mujid, mukhassis namanya mujid, muakhir. Mukhassis, muakhir, mujid maknanya sama. Cuma mukhassis ini mempunyai makna lain, ya ini muayyin, lebih umum. Wa yastahilu an la yakuna wahidan. Sila. ويستحيل ألا يكون واحدا فيجب أن يكون الله واحدا لا مركبا في ذاته. Wah, ini kan kita mengetahui bahwasanya Allah itu wahdaniyah, tunggal. Maknanya Allah tidak boleh tidak tunggal. Apa itu tunggal? Sudah saya jelaskan. Tunggal itu tunggal di zat, tunggal di sifat, dan tunggal di afal. Sudah saya jelaskan. Nanti kalau Tuan Abdul Somad boleh tengok apa? Video sudah saya jelaskan secara detail. Apa makna al-kamul muttasil fi sifat, al-kamul munfasil fi sifat, al-kamul muttasil fi dzat, wal kamul munfasil fi dzat, dan kamul munfasil fil afal. Yang tidak mungkin ada kamul muttasil wal munfasil fi dzati was sifat. Di dalam afal yang tidak boleh hanya ada kamul munfasil. Kamul muttasil tak apa-apa. Sudah saya jelaskan secara detail di kelas ini. Silahkan kalau nak tengok diisi pun saya jelaskan. Saya juga punya kelas diisi pasal ini. Saya jelaskan secara detail pasal ini. Ayo, sila dibaca. ويستحيل ألا يكون واحدا فيجب أن يكون الله واحدا لا مركبا في ذاته أو يكون له مماثل في ذاته أو في صفاته أو يكون معه في الوجود مؤثر في فعل من الأفعال. فيستحيل أن يكون لأحد من المخلوقين صفات كصفات الله تعالى بأن تكون له قدرة توجد وإرادة تخصص وهكذا إلى آخر الصفات. وهذا مستحيل لأن الله تعالى لا شريك له في صفاته وهذا هو الكم المنفصل في الصفات karena sudah saya jelaskan. Ayo. وكذا يستحيل عليه تعالى الكم المتصل في الصفات أي يجب أن لا تكون صفاته متعددة ومن قال بالتعدد فهو محجوج بالإجماع. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya ada sifat ilim dua, mahjujun bil ijma mahjujun. Ayo. وقال بعضهم الكم المتصل في الصفات لا ينافي التوحيد لكنه خطأ وخلاف الإجماع. Ada yang mengatakan bahwasanya al-kam al-muttasil fi sifat la yunafit tauhid. Ini adalah pendapatnya Mujassimah. Wa hadha khata'un yukhaliful ijma. Aywa wa yastahilu على الله تعالى أن يكون معه شريك في الأفعال بأن يكون غيره يفعل كفعله. Bukan kafa'li ya Syekh. وهذا هو الكم المنفصل في أفعال. وإذا عرفت هذا فلا تأثير لشيء من الكائنات في الأسباب العادية وغيرها لا بطبعها ولا بقوة. Kalau kita mengetahui bahwasanya tidak ada sesuatu yang berbuat macam perbuatan Allah, maka dengan ini kita mengetahui sesuatu ini tidak bisa untuk menciptakan la bi tab'iha wa huwa madhabul falasifah wala bi quwwatin auda'ahal wa huwa madhabul mu'tazilah. La madhabul mu'tazilah benar, wala madhabul falasifah benar, tapi yang benar adalah madhabul ahli sunnah yang mengatakan bahwasanya la fa'ila illallah, semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Macam mana madhabnya ahli sunnah? Sekarang kita baca. Wa nukhtim bi hadhil mas'alah wa huwa mas'alatul kasb. Mas'alatul kasb. Aywa. Wa amma al-kamul muttasil fala yanfi li'anna al-fi'la kamul muttasil maknanya perbuatan yang perbuatan Allah yang muttasil la yang fihil ahli sunnah. Kenapa? Karena kulluhu makhlukun, kita ini perbuatan Allah, perbuatan Allah, perbuatan Allah, perbuatan Allah, perbuatan Allah. Maknanya perbuatan Allah itu banyak. Yang tidak boleh ada zat lain selain Allah yang berbuat macam perbuatan Allah, yaitu bisa mencipta semacam Allah Subhanahu wa taala. Terus macam mana madzhab ahli sunnah? Ada yang namanya al-kasb. Apa itu kasab? Ayo.
وكذا لا تأثير للعباد وغيرهم من الأحياء في أفعالهم وهي قسمان اضطرارية Awal untuk mas'alatul kasab kita harus mengetahui bahwasanya manusia itu mempunyai dua perbuatan. Ittirariyah wa ikhtiyariyah. Ada perbuatan ittirariyah macam bergetar. Kita kalau kedinginan itu tidak bisa kita kontrol. Itu ittirariyah. Ikhtiyariyah bisa kita kontrol. Allah Subhanahu wa taala tidak yukallif di perbuatan ittirariyah. Maknanya perbuatan ittirariyah itu oleh Allah tidak diberi dosa atau pahala. Kenapa? Rahmatan minhu wa fadlan. Kalau Allah cakap barang siapa yang kalau kedinginan masuk neraka. Boleh tak? Boleh. Allah. Tapi Allah cakap macam itu. Kenapa? Rahmatan minhu. Karena Allah mempunyai rahmat. Masalahnya adalah fi'lun ikhtiyari. Kenapa seperti itu? Kalau Allah Subhanahu wa taala boleh ambilkan itu penghapus. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua perbuatan kita, Tuhan Abdul Somad, bukankah ada unsur jabr? Jabr. Maknanya kita semua ini adalah terpaksa. Kalau terpaksa tidak ada makna surga dan neraka, pembalasan tak ada makna. Oh, maknanya kita tidak jabr, kita mukhtar. Kita apa? Mukhtar. Kalau mukhtar akan ada pertentangan dengan beberapa nusus yang mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Akan ada pertentangan dengan yang namanya umumul qudrah wa umumul iradah. Terus macam mana ahli sunnah boleh untuk taufik antara adamul jabr wa ta'alluqul umum wal iradah? Ada sebuah teori yang namanya al-kasab. Sila dibaca. Coba dihira atau agak-agak susah, tapi sanggup tim bihada agar yang akan datang kita boleh memulai dengan al-ajiz. Ayo, silakan. وكذا لا تأثير للعباد وغيرهم من الأحياء في أفعالهم وهي قسمان اضطرارية واختيارية فالأفعال الاضطرارية هي التي يخلقها الله في الحي ولا يكون له فيها اختيار ولا قدرة كحركة الأرجعاش فإن صاحبها مضطر ومجبور عليها في الظاهر أي المشاهدة وفي الباطن أي الحقيقة. Maknanya al-irtias ini getar ini. Nah, ada roadblock, kita tak bawa apa? Tak bawa la IC, wala Grand, wala Rotex, semua tak ada. Takut, ini tak bisa kita kontrol. Dan macam ini sudah tak bisa. Menjeburun fi dhahir wal batin. Ayo. ولا خلاف في أن الخالق للأفعال الاضطرارية وهو الله تعالى وقد تفضل سبحانه. Dan yang menciptakanlah khilafah. Khilafnya antara kita dan Mu'tazilah bukan di dalam af'alul ittirariyah. Karena Qur'an ini penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tafaddala subhanahu bi isqatit taklifi anil muttar. Tafaddala. Allah fadlan minhu wa rahmah. Orang yang bergetar tidak ada dosa. Kenapa macam itu? Tafaddulun wa rahmah. Ayo. Wa amal af'al al-ikhtiyariyah wa amal af'al al-ikhtiyariyah fa hiya allati yakhluquha Allahu fil hayy kal 'abdi wa yakunu lahu fiha ikhtiyar wa yakhluqu Allahu ma'aha. Oke, Suf. Ini Allah. Ini kena sikit-sikit pelik memang. Ini diantara min ibda'at madhab Asy'ari. Kasbul Asy'ari. Suf, ini Allah. Ini hamba al-abd. Apa yang Allah ciptakan? Manusia ini semua adalah ciptaan Allah. Oke. Ketika Allah ini menciptakan, ketika Allah ini menginginkan, apa yang saya inginkan? Saya menginginkan maksiat. Contohnya sarikoh, mencuri.
manusia ini yang namanya zaman menginginkan mencuri. Menginginkan. Waham? Menginginkan. So masih menginginkan ini bilang. Irada. Bukan. Bilang al-mail, condong. Kecenderungan. Kecenderungan. Ketika manusia ini menginginkan syarikoh, Allah menciptakan perbuatan syarikoh itu. Duna ayat. Apa beda Ustaz? Ada Sekejap. Saya jelaskan dulu, nanti baru komplain. Karena ini sedikit susah memang, makhluk kasab ini. Allah menciptakan, Allah itu mempunyai al-ilmul azali. Allah mempunyai ilmu azali. Dengan ilmu Allahil azali, Allah mengetahui yang namanya zaman akan mencuri pada tanggal 19 Februari pukul 10 siang tahun 2019. Allah tahu ilmuhul azali. Karena Allah tahu pada saat itu Allah menciptakan keinginan zaman untuk mencuri. Zaman ya, aku tak maksud tadi. Sering saya olok-olok itu. Saya pikir di zaman Ustaz. Oke lah. Zaman. Betul. Saya ganti zaman biar zaman Zaidun. Ya, mungkin nanti ada yang cakap zaman itu waktu. Saya cakap Zaidun. Ya, tidak ada yang komplain lagi. Zaidun 19 Februari 2019 Allah mengetahui dia akan mencuri. Seperti yang Ustaz kita paham. Allah menciptakan keinginan dia untuk mencuri. Setelah Allah menciptakan keinginan untuk mencuri, Allah menciptakan hal lain. Apa itu? Perbuatan mencuri itu. Ada iradatul sarikoh, ada fi'lus sarikoh. Kemudian ada lagi al-istito'ah, alal fi'il atau as-sarikoh. Sama dengan kutoah. Apa Ustaz?